Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Binti Muamalah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, absen 9 dari kelas MPI 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan tema teori dan tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Farabi. Biografi Al-Farabi. Nama asli Al-Farabi ialah Abunas bin Muhammad Tarhan al-Uzdaq. Beliau dilahirkan di Wasik, yaitu di wilayah Transoxiana di negara Turkestan. Beliau dikatakan lahir pada tahun 257 Hijriah bersamaan 870 Masehi pada zaman pemerintahan Kerajaan Samaniyah. Al-Farabi dikatakan berketurunan Turki, bapaknya keturunan Persia dan ibunya keturunan Turki. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Samaniyah, bapaknya bekerja sebagai seorang tentara kerajaan, sedangkan ibunya tidak diketahui dengan jelas. Al-Farabi dikatakan mendapat pendidikan awal dari guru-guru persendirian. Selama ada beliau pergi belajar di rumah guru maupun beliau belajar secara formal di masjid-masjid yang terdapat di Wasik. Seterusnya beliau dikatakan dibesarkan semasa pemerintahan Nasir ibnu Ahmad. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh atau sarjana muslim yang lain. Hal tersebut karena beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri, berbanding dengan tokoh yang lain membuat biografi tentang kehidupan mereka. Al-Farabi dikatakan memiliki atau mempunyai daya akal yang tinggi sejak kecil. Hal ini dikarenakan dalam usia mudanya beliau telah belajar dan mampu belajar berbagai ilmu. Al-Farabi yang dikatakan dapat menguasai beberapa bahasa asing, antaranya bahasa Syria, Arab, Greek, dan beberapa bahasa lain, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Farabi berasal dari Wasik dan keluarganya keturunan Turki. Teori menurut Al-Farabi. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, al-safah at-tauhiyah atau wahdah al-falsafah yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga antara agama dan falsafah. Karena itu dikenal filosof sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles. Dalam masalah akhlak dan politik, ia dipengaruhi oleh Plato. Sedangkan persoalan metafisika, ia dipengaruhi oleh Plotinus. Usaha ke arah sinkretis pemikiran telah dimulai munculnya Neoplatonisme. Namun usaha Al-Farabi lebih luas karena ia bukan saja mempertemukan ragam aliran filsafat, juga penekanannya bahwa aliran-aliran filsafat itu pada hakikatnya satu. Meskipun permunculannya berbeda corak ragamnya, usaha mempersatukan dua filsafat yang berbeda pendapat seperti halnya antara Plato dan Aristoteles mengenai ide. Aristoteles tidak mengakui bahwa hakikat itu adalah ide, karena apabila hal tersebut diterima berarti alam realitas tidak lebih dari alam khayal atau sebatas pemikiran saja. Sedangkan Plato mengakui ide sebagai suatu hal berdiri sendiri dan menjadi hakikat segala-galanya. Al-Farabi menggunakan implementasi batinnya, yaitu dengan menggunakan takwil bila menjumpai pertentangan pikiran antara keduanya. Menurut Al-Farabi, sebenarnya Aristoteles mengakui alam rohani yang terdapat di luar alam ini. Jadi, kedua filsuf tersebut sama-sama mengakui adanya ide-ide pada zat Tuhan. Kalaupun terdapat perbedaan, maka itu tidak lebih dari 3 kemungkinan. Yang pertama, definisi yang dibuat dalam filsafat tidak benar. 2. Pendapat orang banyak tentang pemikiran filsafat dari kedua filosof tersebut terlalu dangkal.
adanya kekeliruan dalam pengetahuan orang-orang yang menduga bahwa antara keduanya telah perbedaan dalam dasar-dasar filsafat. Ketiga, pengetahuan tentang adanya perbedaan antara keduanya tidak benar, padahal definisi filsafat menurut keduanya tidaklah berbeda, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang yang ada secara mutlak. Yang kedua yaitu Ibnu Sina. Biodatanya, nama lengkap adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di Afsinah, sebuah kota kecil yang berada di wilayah Uzbekistan saat ini. Di dunia barat ia dikenal dengan Avicenna, yang dijuluki sebagai pangeran para dokter. Ibnu Sina dilahirkan di Afshanah, kampung ibunya dekat dengan kota Karmaisan dari Kabupaten Bal atau wilayah Afghanistan, masuk ke dalam provinsi Bukhara yang sekarang masuk wilayah Rusia. Teori filsafat menurut Ibnu Sina. Dalam teori emanasi, Ibnu Sina berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ada bukan adanya alam dari ketidakadaan. Dengan kata lain, kita pahami bahwa alam ini adalah diciptakan. Seandainya alam tidak diciptakan dari kondisi tidak ada, maka maksud untuk mengatakan alam ini diciptakan tidak akan memenuhi syarat-syarat logika. Sesuatu ada dalam perspektif logika haruslah didasarkan kepada sudah ada. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Sebenarnya, teori emanasi ini bukanlah berasal murni dari hasil renungan Ibnu Sina, tetapi berasal dari Neoplatonisme yang menyatakan hal ini terjadi. Padahal pancaran dari Tuhan. Kemudian Ibnu Sina mengambil kaidah filsafat Plotinus yang mengatakan bahwa dari satu hanya satu yang melimpah. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Biodata Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1050 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasan. Al-Ghazali merupakan anak seorang yang kurang mampu. Ayahnya adalah seorang yang jujur, hidup dari usaha sendiri, pemintal benang, dan bertenun kain wol. Teori pemikiran Al-Ghazali. Dalam sejarah filsafat Islam mencatat bahwa Al-Ghazali pada mulanya sebagai orang yang ragu terhadap ilmu pengetahuan, baik ilmu yang dicapai melalui panca indera maupun akal. Hal ini disebabkan terdapat beberapa aliran yang saling bertentangan, sehingga dapat membingungkan dalam menetapkan aliran mana yang betul-betul benar di antara semua aliran. Lebih lanjut, Al-Ghazali tidak hanya menentang pengetahuan yang dihasilkan oleh akal pikiran, tetapi ia juga menentang pengetahuan yang dihasilkan panca indera. Menurutnya, panca indera tidak dapat dipercaya karena mengandung kedustaan. Pada akhirnya perjalanan intelektualnya dalam tasawuflah ia memperoleh keyakinan yang dicari-carinya. Pengetahuan dan ilmu sebagai cahaya yang diturunkan Tuhan ke dalam dirinya.
itulah yang membuat Al-Ghazali memperoleh keyakinannya kembali. Ikhwan al-Safa. Biografi. Ikhwan al-Safa adalah nama kelompok pemikir muslim rahasia atau filosiko-religius, berasal dari sekte Syiah Islamiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad keempat Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Keberadaan kelompok ini tidak jelas karena mereka bersama para anggota merahasiakan diri dari aktivitas mereka. Kendati tidak jelas risalah ensiklopedis yang mereka hasilkan. Menurut Abu Hayyan al-Tauhidi yang wafat pada tahun 414 atau 1023 Masehi, dari data internal dalam risalah mereka dapat disimpulkan berasal dari masa antara 347 Hijriah atau 948 Masehi sampai tahun 373 Hijriah atau bertepatan abad keempat Hijriah. Pusat kegiatan mereka di kota Persia, tetapi di Baghdad juga terdapat cabang dari kelompok rahasia itu. Teori pendapat Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa berpendapat bahwa agama dan ilmu rasional atau sains merupakan dua aspek kebetulan yang memiliki kesamaan dalam tujuan tertinggi. Keduanya hanya memiliki perbedaan dalam furu atau cabang. Karena tujuan yang paling tinggi dari ilmu rasional atau filsafat ini adalah Tuhan. Mahmud Yunus. Biodata. Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus dilahirkan di Batu Sangkar pada tanggal 10 Februari 1899 dan wafat pada 16 Januari 1982. Sejak kecil Mahmud Yunus sudah memperlihatkan minat dan kecenderungannya yang kuat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Teori pemikiran pendidikan. Menurut Mahmud Yunus, pendidikan adalah suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berdasarkan tujuan yang dapat membantu anak-anak agar berkembang secara jasmani, akal, dan pikiran. Dalam prosesnya ada upaya yang harus dicapai agar diperoleh hasil yang maksimal dan sempurna. Tercapai kehidupan harmonis secara personal dan sosial. Dalam aspek tujuan pendidikan Islam berkaitan dengan tujuan pokok pendidikan Islam, Mahmud Yunus merumuskan dua hal, yaitu untuk kecerdasan perseorangan dan kecerdasan mengerjakan pekerjaan. Ada yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam ialah mempelajari serta mengetahui ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkannya seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Tujuan inilah yang dipakai oleh madrasah di seluruh dunia. Bahkan ada ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti fisika dan kimia. Tujuan seperti inilah menurut Mahmud Yunus yang membuat Islam lemah dan tidak bisa mempertahankan kemerdekaan.
Tujuan pendidikan Islam menurut Mahmud Yunus ialah menyiapkan anak-anak didik agar dewasa kelak mereka sanggup dan cekap melakukan pekerjaan dan amalan akhirat, sehingga tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat.